Shalom, selamat datang di Talentaku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, menemani video saya dari awal hingga saat ini. Hari ini saya mau memberikan tutorial cara bagaimana membaca grafik yang kemarin ada di administrasi Excel yang kemarin saya buat ya. Itu buat apa, fungsinya gimana, manfaatnya apa gitu ya. Seperti apa? Mari saksikan. Baik teman-teman, ini saya sudah buka yang 2022 gitu ya. 2022 itu grafiknya seperti itu gitu ya. Grafiknya seperti itu. Ya teman-teman bisa perhatikan, ini belum sepenuhnya membentuk grafik secara setahun ya. Ini profit sama omset beda ya. Omset itu pendapatan kotor ya, semua itu omset. Nah kalau sudah dipotong keperluan total, sisanya itu baru masuk ke profit, keuntungan ya, keuntungan untuk kita semua. Jadi sudah dipotong modal, sudah dipotong biaya listrik apa segala macam, masuknya profit. Omset 1 miliar lah, profitnya berapa gitu. Omset ratusan juta lah, profitnya berapa, kan tergantung modalnya juga. Kalau modalnya besar ya omsetnya besar, keuntungannya berapa gitu, profitnya berapa. Nah ini teman-teman bisa perhatikan punya saya ya, karena ini hanya beberapa tahun ya kan saya baru bikin grafiknya. Nah ini 2022 biasanya ada perubahan. Kenapa harus baca? Nanti saya akan berikan alasannya di akhir video ya. Nah teman-teman bisa lihat ini 2022. Nah sekarang kita akan lihat 2021. Perubahannya seperti apa teman-teman ya. Teman-teman perhatikan dulu. Kemudian sudah ya, ini 2020. Nah pandemi mulainya kapan, selama pandemi seperti apa gitu. 2020. Nah ini 2019. Nah, ada nggak kesamaan teman-teman? Ada nggak kesamaan? Teman-teman bisa lihat di sini, ada nggak kesamaan ya. Coba kita lihat ya. Ini saya atur dulu ya, saya atur dulu. Ini aja teman-teman ya. Nah teman-teman lihat di bulan Mei ya, bulan Mei pasti dia misalnya paling turun bulan Mei, misal seperti itu. Di tahun 2000 misalnya berapa ini, 2019. Nah misalnya ini paling rendah apa? Mei 2019. Sekarang 2020 paling rendah apa? Mei ya kan, yang lain kan nggak ada Mei. Nah
Sekarang dilihat 2021. Coba cek paling rendah apa? Paling rendah apa? Mei. Kita lepas Mei ya, kita lepas Mei 2022, kita lepas Mei. Mei ini Juni, Juli, ya kan? Ini kan Juli. Kita lihat dari Januari sampai Juli paling rendah Mei. Nah, April naik, gitu ya. Nah, yang paling tinggi apa nih? Paling tinggi di 2000 dari 2019 paling tinggi apa? Misalnya Oktober. Coba yang lain 2021 Oktober. Nah, 2020 apa? Oktober ke November. Oh, November. 2021 kosong, 2022 kosong, 2021 November, nah Oktober, Agustus. Nah itu baca grafiknya ya, itu fungsi grafiknya dibaca. Fungsinya apa? Ini saya jelaskan. Jadi yang namanya fotokopi itu bisa jadi seperti musiman ya. Kita bisnis ATK, karena ini kan yang berpengaruh kan juga ada ATK. Di bulan ini ATK buat teman-teman semua ya yang sudah pemain lama di dunia fotokopi, yang lebih senior dari saya atau lebih duluan dari saya, itu mereka akan beli barang kulaan beli barang sebanyak-banyaknya ya di bulan-bulan sebelum masuk sekolah, peralatan sekolah apa segala macam. Ini sebelum pandemi ya, sebelum corona terjadi. Kalau pas terjadi corona, nah kita bisa ngelihatnya cuma naik turunnya aja. Nah itu fungsinya di grafik ya. Di grafik itu kok bulan Mei merosot, terus naik di bulan apa merosot lagi, naik. Kita lihat kejadian-kejadian, misalnya masuk sekolah, terus persiapan untuk cari sekolahan, ada yang cetak, ada yang fotokopi, begitu ya. Biasanya kalau persiapan cari sekolah kelulusan, biasanya itu ada yang namanya fotokopi rapot, kemudian ada yang namanya cetak foto, gitu ya. Terus ngeprint ini, ngeprint itu, surat keterangan, surat pernyataan dan lain sebagainya. Nah itu yang sebelum pandemi, karena belum ada sekolah masuk. Nah begitu sekolah masuk, yang pendapatan yang tinggi itu biasanya ATK, beli buku, beli penggaris, begitu ya. Kalau di mall-mall mereka akan beli sepatu gitu, kalau di toko-toko biasa ya, toko sepatu gitu ya, sepatu, mereka beli kaos kaki, ada yang beli tas baru, ada yang beli dosgrip, berarti perlengkapan sekolah lah intinya ya, semua. Ada yang beli bed, kalau sekolah tidak menyediakan ya mereka beli di luar, beli bed, beli topi pramuka, beli peralatan pramuka dan lain sebagainya. Itu normalnya seperti itu. Jadi istilahnya kayak bisa dibilang musiman begitu ya. Kalau teman-teman itu punya teman yang berada di sekolahan, teman-teman tahu, oh ini akan ada acara seperti ini, oh liburnya kapan, masuk sekolah lagi kapan, terus ujian kapan. Nah ujian ini biasanya juga naik. Kalau kita dipercaya sama sekolah-sekolahan untuk nyetak soal, lumayan besar gitu, satu karton itu tidak cukup, bisa lembur-lembur. Nah
itu grafiknya profit kita naik gitu teman-teman. Jadi kalau yang buat pemula itu diperhatikan itu misalnya belum ada grafik, nah silahkan download di video yang saya sebelumnya itu yang administrasi yang kedua ya, itu ada grafiknya gitu. Itu jadinya teman-teman tahu kapan kulaan, kapan ini. Jadi yang namanya usaha, yang namanya bisnis ada strateginya, seperti saham gitu ya. Nanam saham gitu kan, istilahnya kita beli saham, kita ngeliatin naik turunnya lah, sama kita nggak usah beli saham, kita usaha sendiri, kita nanam saham di usaha kita sendiri, jalannya gimana kita yang kontrol, naik turun kita yang kontrol gitu. Nah nanti ada keperluan misalnya kalau biasanya BLT gitu lah, banyak yang fotokopi KTP gitu yang dulu ya, fotokopi KTP. Misalnya ada bantuan usaha UMKM gitu, sampai jebol printer saya yang ngeprinting foto-foto dan segala macam gitu. Kemudian misalnya baru kemarin vaksin, nyetak kartu sampai heboh gitu ya, vaksin. Jadi tergantung situasi teman-teman. Kalau teman-teman berada di dekat rumah sakit ya bisa jadi setiap hari ya, biasanya awal bulan akhir bulan untuk kontrol gitu, tergantung jadwalnya. Bisa setiap hari, mungkin grafiknya rata gitu ya, mungkin gitu, karena saya berada di tengah kampung ya. Yang tahu ya teman-teman yang ada di dekat sekolahan yang rame-rame begitu ya. Itu teman-teman grafiknya. Ini kita anak-anak sekolah udah mulai masuk, kita semua dapat keuntungan dari anak-anak sekolah masuk. Semoga pandeminya tidak naik lagi, semakin turun. Kita doa bersama-sama teman-teman berjualannya laris manis, sukses, tambah banyak, ATK-nya tambah komplit, fotokopinya laris, sukses ya teman-teman ya. Ekonomi kita kembali seperti semula atau malah lebih lagi begitu. Semoga administrasi yang saya buat bisa membantu, grafik yang saya buat bisa membantu teman-teman, bisa berguna buat teman-teman. Semoga bisa menolong untuk mengatasi, untuk mengatur keuangan teman-teman juga, untuk mengatur strategi teman-teman juga. Semoga bermanfaat, semoga berguna. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir video ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.